Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini saya Muhammad Ramadhani, mahasiswa semester 5 Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang. Yang mana pada video ini saya akan menjelaskan dan memaparkan hasil mini riset saya mengenai quarter life crisis. Di sini mini riset saya berjudul Deteksi Dini Quarter Life Crisis pada Mahasiswa. Dalam video ini nantinya saya akan memaparkan beberapa poin. Yang pertama ada kajian literatur, lalu metode asesmen, hasil asesmen, deskripsi subjek, deskripsi data, analisis data, simpulan dan saran, dan yang terakhir tentu daftar pustaka yang digunakan pada mini riset ini. Baik, kita memasuki topik pembahasan yang pertama, yakni kajian literatur mengenai quarter life crisis. Di sini quarter life crisis menurut Robbins dan Wilner tahun 2001 merupakan perasaan yang muncul saat individu memasuki usia pertengahan 20 tahun. Pada masa ini terdapat perasaan khawatir terhadap kehidupannya di masa depan terkait dengan karir, relasi, serta kehidupan sosial. Quarter life crisis merupakan suatu respons terhadap ketidakstabilan yang meningkat, banyaknya menghadapi pilihan-pilihan yang ditandai adanya rasa cemas, tertekan, serta rasa tidak berdaya. Kondisi ini biasanya terjadi saat individu sedang menyelesaikan perkuliahan. Emosi yang muncul seperti khawatir, panik, frustasi, serta merasa tidak tahu arah. Krisis ini juga dapat mengarah ke depresi dan gangguan psikis lainnya. Lalu terdapat aspek-aspek dalam quarter life crisis yang mana di sini terdapat 7 aspek menurut Robbins dan Wilner tahun 2001. Yang pertama adalah kebimbangan dalam mengambil keputusan. Lalu ada khawatir terhadap hubungan interpersonal. Dan yang ketiga rasa cemas. Keempat perasaan tertekan. Kelima penilaian diri yang negatif. Keenam perasaan terjebak dalam situasi sulit. Dan yang ketujuh perasaan putus asa. Selanjutnya terdapat faktor-faktor yang melatar belakangi terbentuknya quarter life crisis pada individu. Yang pertama adalah faktor internal, di mana ini meliputi pengalaman pribadi, moral, kasih sayang, kemampuan intelektual, serta emosi dari individu itu sendiri. Lalu yang kedua adalah faktor eksternal yang meliputi lingkungan sosial, kebutuhan sehari-hari, pendidikan, serta tradisi dan budaya. Adapun instrumen yang digunakan dalam mini riset kali ini adalah instrumen milik Sumarta tahun 2020 yang mana ia mengembangkan berdasarkan aspek-aspek dari teori quarter life crisis milik Robbins dan Wilner tahun 2001. Nah, instrumen ini bernama quarter life crisis scale, di mana di instrumen ini terdapat 25 item yang memang instrumen ini termasuk skala Likert. 25 item itu terdiri dari 13 item favorable dan 12 item unfavorable. Dan setiap item memiliki 4 opsi jawaban. Berikut blueprint yang ada dalam quarter life crisis scale milik Sumarta tahun 2020. Di sini terdapat 7 aspek berdasarkan Robbins dan Wilner tahun 2001, dan di sini terdapat 25 item. Selanjutnya memasuki metode asesmen. Di metode asesmen ini praktikan, yakni saya sendiri menggunakan asesmen berupa self-report, dan alat ukur yang digunakan dalam mengukur
responden adalah skala quarter life crisis yang telah saya jelaskan pada slide sebelumnya, di mana skala ini dikembangkan berdasarkan aspek-aspek quarter life crisis dari Robbins dan Wilner. Subjek yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah mahasiswa-mahasiswi di seluruh Indonesia yang berusia 20 hingga 25 tahun. Dan skala ini nantinya disebar melalui media sosial, yakni WhatsApp. Berikut hasil asesmen yang telah dilakukan, dan di sini adalah tabel-tabel deskripsi subjek. Berdasarkan hasil asesmen yang telah dilakukan, diperoleh responden sebanyak 40 orang. Dan responden itu merupakan mahasiswa-mahasiswi di Indonesia yang berusia 20 hingga 22 tahun. Terdapat variasi jurusan yang mereka tempuh, namun didominasi oleh jurusan psikologi. Dan responden dalam penelitian ini mayoritas sedang menempuh semester 5, 6, 7, dan hanya terdapat 1 orang responden yang masih menempuh semester 3. Sementara untuk perguruan tinggi, tempat mereka mengenyam pendidikan, mengenyam bangku kuliah, didominasi oleh Universitas Muhammadiyah Malang, sisanya bervariasi. Begitu juga tempat tinggal mereka yang mana beragam dalam penelitian ini. Selanjutnya deskripsi data di mana 40 responden yang telah mengisi kuesioner ditemukan hasil sebanyak 5 orang masuk dalam kategori tinggi quarter life crisis, 35 orang masuk kategori sedang, dan tidak ditemukan responden yang masuk kategori rendah. Selanjutnya ada analisis data. Dalam gambar ini terdapat 3 diagram lingkaran. Yang pertama adalah tingkat kategori responden, kedua usia, dan ketiga jenis kelamin. Berdasarkan data yang diperoleh terhadap 40 responden, variasi tingkat quarter life crisis mereka itu terbagi menjadi 2. Yang pertama 12%, yakni 5 orang masuk kategori tinggi, 88%, 35 orang masuk kategori sedang, dan tidak ditemukan responden yang masuk dalam kategori rendah. Selanjutnya, untuk usia, dalam penelitian ini usia yang mengikuti penelitian adalah usia 20 tahun sebanyak 40%, yakni 16 orang, lalu 21 tahun sebanyak 47%, 19 orang, dan yang terakhir 22 tahun 13%, yakni 5 orang. Dan tidak ditemukan responden di usia 24 hingga 25 tahun. Dan selanjutnya jenis kelamin. Di sini yang mengikuti penelitian ini yang menjadi responden didominasi oleh responden perempuan sebanyak 32 orang, yakni 80%. Sementara laki-laki hanya 20% atau 8 orang. Selanjutnya, analisis data berdasarkan aspek-aspek yang ada pada quarter life crisis scale. Di sini terdapat 7 aspek dan terlihat ada diagram batang. Masing-masing ada 7 berdasarkan aspeknya. Pada aspek 1, aspek kebimbangan dalam mengambil keputusan, ditemukan hasil sebanyak 15% orang atau 6 orang yang masuk dalam kategori tinggi. Lalu terdapat 80%, 32 orang masuk kategori sedang, dan 5% 2 orang masuk kategori rendah.
Selanjutnya aspek kedua yakni aspek khawatir dengan hubungan interpersonal, di mana terdapat 25% atau 10 orang masuk dalam kategori tinggi, 62,5% 25 orang masuk kategori sedang, dan 12,5% atau 5 orang masuk kategori rendah. Selanjutnya pada aspek ketiga, aspek merasa cemas, terdapat 42,5% atau 17 orang masuk dalam kategori tinggi, 55% atau 22 orang masuk ke dalam kategori sedang, dan 2,5% atau 1 orang masuk kategori rendah. Dan pada aspek keempat, aspek tertekan, terdapat 60% atau 24 orang masuk kategori sedang, 32,5% 13 orang masuk kategori tinggi, dan 7,5% masuk kategori rendah. Selanjutnya pada aspek kelima, aspek penilaian diri negatif, ditemukan hasil sebanyak 5% atau 2 orang masuk kategori tinggi, 87,5% 35 orang masuk kategori sedang, dan 7,5% 3 orang masuk kategori rendah. Dan pada aspek keenam, aspek terjebak dalam situasi sulit, terdapat 45% atau 18 orang masuk kategori tinggi, 52,5% 21 orang masuk kategori sedang, dan 2,5% atau 1 orang masuk kategori rendah. Sementara pada aspek ketujuh, aspek yang terakhir, yakni aspek putus asa, terdapat 5% 2 orang masuk kategori tinggi, 77,5% 31 orang masuk kategori sedang, dan 17,5% atau 7 orang masuk kategori rendah. Masuk ke kesimpulan dan saran. Di kesimpulan ini menjelaskan bahwa quarter life crisis merupakan kondisi yang terjadi pada individu di usia 20 hingga 30 tahun, dan pada masa ini individu mengalami perasaan khawatir terhadap kehidupannya di masa depan, terkait dengan karir, relasi, serta kehidupan sosial. Hal ini dibuktikan dalam penelitian yang telah dilakukan terhadap 40 responden menggunakan alat ukur quarter life crisis scale. Terdapat 12% atau 5 orang memiliki tingkat quarter life crisis yang tinggi, sedangkan 88% atau 35 orang masuk dalam kategori sedang, dan tidak terdapat responden yang tidak memiliki quarter life crisis atau masuk dalam kategori rendah. Sedangkan untuk saran yang bisa diberikan praktikan mengenai quarter life crisis ini adalah dengan mengenali diri sendiri lebih dalam, seperti kelebihan yang dimiliki maupun kekurangannya, sehingga mengetahui apa saja yang dimiliki dan perlu ditingkatkan. Selanjutnya membuat perencanaan hidup di masa depan agar dapat mempersiapkan apa yang ingin dilakukan ke depannya. Kemudian yang terakhir, mengurangi penggunaan media sosial untuk meminimalisasi terjadinya perbandingan pencapaian orang lain dengan diri sendiri. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan dalam mini riset ini adalah milik Permatasari tahun 2021 dan Sugianto 2020. Keduanya merupakan skripsi yang memang fokus terhadap quarter life crisis. Oke, baik, itu saja video dari saya mengenai mini riset quarter life crisis pada remaja, pada mahasiswa. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.